Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudhaya Pramukti, mahasiswa FTK UNAS, jurusan Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal UTS pengelolaan data terdistribusi. Langsung saja. Soal nomor 1, jelaskan mengapa diterapkan pengelolaan data terdistribusi dalam suatu organisasi. Tujuan utama PDT atau pengelolaan data terdistribusi adalah untuk meningkatkan dan memperluas penggunaan komputer bagi pemakai pada end user. Pemakai atau end user diartikan sebagai orang yang pekerjaannya dibantu dengan komputer, misalnya akuntan, kepala toko, bank teller, ahli sains, manajer, para profesional, atau staf kantor pusat. PDT memberi fasilitas logika, penyimpanan data, ataupun komputasi yang dibawa langsung ke lokasi pemakainya. PDT merupakan proses yang tersebar ke setiap penjuru karena sifat penyebaran tersebut, maka PDT perlu dikendalikan agar dapat sesuai dengan tujuan organisasi. Soal nomor 2. Coba jelaskan beberapa risiko dalam pengelolaan data terdistribusi. Masalah yang pertama adalah kompleksitas, yaitu bukan pekerjaan yang mudah untuk membuat pengelolaan data yang tersebar sebagai satu kesatuan. Administrator basis data mempunyai tugas data untuk menjaga agar basis data yang tersebar di berbagai lokasi terlihat transparan. Samping itu, penggunaan sistem-sistem yang berlainan lebih kompleks ketimbang penggunaan sistem besar yang utuh sebagai satu kesatuan. Tingginya kompleksitas juga dapat menyebabkan pembengkakan biaya. Yang kedua, risikonya adalah salah desain, yaitu bahwa desain yang dibuat harus memperhatikan struktur komputer yang terdiri atas sistem-sistem yang terpisah. Selain itu juga perhatikan data yang fragmentasi atau dipecah-pecah ke dalam lokasi berlainan. Perubahan dari pengolahan data tersebut menjadi terdistribusi juga menjadi masalah karena belum ada standar metodologi dalam konservasi DBMS terpusat menjadi DBMS terdistribusi. Yang ketiga risikonya adalah keamanan data, yaitu bukan hanya satu sistem yang harus diberi proteksi keamanan data, melainkan juga fragment-fragmentnya yang tersebar di berbagai lokasi. Juga jalur komunikasi antar sistem. Jadi semua harus dibekali dengan proteksi keamanan data. Yang terakhir adalah kendala mempertahankan integritas, karena dalam menjaga integritas, sistem melalui jaringan juga dapat memakan resource yang besar juga dari dalam jaringan. Soal nomor 3. Apakah tujuan utama perancangan database? Tujuan dari perancangan database yang pertama, untuk memenuhi informasi yang berisi kebutuhan user secara khusus dan aplikasinya. Yang kedua, memudahkan pengertian struktur informasi. Yang ketiga, mendukung kebutuhan pemrosesan dan beberapa objek penampilan, di antaranya response time, processing time, dan storage space. Lanjut ke soal nomor 4. Apa manfaat dan kerugian dari database terdistribusi? Manfaat database terdistribusi yaitu yang pertama, pengelolaan data yang didistribusikan bisa dilakukan secara transparan. Yang kedua, pengembangan pada sistem basis data yang mudah dikembangkan. Yang ketiga, kinerja dari sistem basis data menjadi lebih meningkat. Yang keempat, berkaitan erat juga dengan kinerja dari keseluruhan perusahaan. Yang kelima, dapat mendukung ketersediaan data yang meningkat. Dan yang terakhir adalah mudah untuk digunakan oleh user. Sedangkan untuk kerugian basis data yaitu adalah yang pertama, meskipun mudah untuk dikembangkan, namun demikian biaya pengembangannya cukup tinggi. Lalu kapasitas storage yang harus diperbesar. Terkadang sulit untuk melakukan proteksi terhadap jaringan. Keempat, ada kompleksitas manajemen. Yang kelima, kontrol integritas juga lebih sulit. Yang keenam, biaya pengembangannya juga. Yang terakhir adalah keamanan. Jadi keamanannya juga sangat beresiko. Lanjut ke soal nomor 5. Apa pemahaman dari replikasi data? Dan kapan biasanya replikasi data ini dilakukan? Replikasi adalah suatu teknik untuk melakukan copy dan pendistribusian data dan objek-objek database dari satu database ke database lain, dan melaksanakan sinkronisasi antara database sehingga konsistensi data dapat terjamin. Dengan menggunakan teknik replikasi ini, data dapat didistribusikan ke lokasi yang berbeda melalui koneksi jaringan lokal maupun internet. Replikasi juga memungkinkan untuk mendukung kinerja aplikasi, penyebaran data fisik sesuai dengan penggunanya. Kapan biasanya replikasi data ini dilakukan? Biasanya proses replikasi terjadi setelah transaksi di master selesai. Pertukaran data secara buffering, data akan diletakkan dalam sebuah buffer terlebih dahulu, kemudian pada jangka waktu tertentu akan direplikasi ke dalam disk slave.
Sekian jawaban UTS saya, UTS PDT. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.